Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita patut bersyukur pada pagi hari ini kita bisa mengikuti jam doa Sabtu. Dan sebelum kita memulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur Bapa pada kesempatan pagi hari ini. Engkau bahkan memberkati kami yang berlimpah-limpah serta memberikan kesehatan kepada kami pada pagi hari ini. Kami siap Tuhan untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Engkau yang berkuasa di atas kami untuk kami bisa mengerti isi dari firman-Mu ini Bapa, sehingga kami bisa menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga, kami siap untuk merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka Alkitab kita bersama-sama dari 1 Tesalonika pasal yang kedua. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 2. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu saudara-saudara bahwa kedatangan kami di antara kamu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi, namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya memberikan tema yaitu jangan takut untuk memberitakan Injil. Saya mengajak kita semua untuk kita tidak takut memberitakan Injil. Seperti sesuai tema yang diambil pada bulan ini yaitu tentang penginjilan, maka pada pagi hari ini saya memberitakan dan membawakan tentang cara supaya kita jangan takut untuk memberitakan Injil. Maka saya serta Bapak Ibu Saudara sekalian Jemaat Gereja Baptis Indonesia Depok, kita akan belajar bersama-sama trik supaya kita tidak takut untuk memberitakan Injil dari seorang Rasul Paulus di sini. Sebelum itu, apa itu memberitakan Injil? Kita pasti sudah banyak ya menerima pertanyaan ini dan banyak sekali jawaban yang kita terima. Salah satunya adalah tentunya kita sebagai orang percaya sudah ditetapkan untuk kita memberitakan Injil dan sudah sewajarnya kita melakukannya. Dan pastilah kita semua menerima pertanyaan seperti ini, pernah dibahas juga apa itu memberitakan Injil. Kalau memberitakan Injil kita bisa melalui kehidupan kita ataupun melalui kesaksian kita untuk menjadi salah satu bagian supaya kita memberitakan Injil. Bagaimana cara kita memberitakan Injil kepada sesama maupun kepada orang lain yang belum kita kenal. Dan ketika kita memberitakan Injil, sudah sewajarnya tidak hanya dengan orang terdekat, tetapi harus juga orang-orang yang belum terjangkau, orang-orang yang belum mengenal Kristus. Oleh karena itu ini sudah sewajarnya ya tugas kita sebagai orang percaya yaitu untuk memberitakan Injil. Kalau minggu lalu kita sudah diajarkan bagaimana cara kita memberitakan Injil, metode yang mudah untuk memberitakan Injil yang sudah disampaikan oleh tim Gedeon. Salah satunya ya adalah dengan cara mendekatkan diri kepada mereka. Kemudian dari bahan KPW yang sudah dibahas, yang sudah diberikan, yaitu salah satunya adalah dengan cara membangun persahabatan dengan orang yang belum percaya. Nah, itu bisalah kita untuk memberitakan Injil. Kalau mengingat lagi data yang sudah tercatat di tahun ini, Bapak Ibu Saudara, ada orang Kristen di Indonesia ini hanya 6% saja. Sisanya adalah orang-orang yang belum percaya Kristus. Ini adalah PR kita bersama untuk kita bisa memberitakan Injil kepada mereka. 6% orang Kristen itu pun belum terhitung orang-orang yang bernotabene yaitu Kristen KTP. Jadi 6% itu sudah termasuk orang Kristen yang mereka hanya Kristen KTP. Nah, ini juga
menjadi salah satu PR kita untuk memberitakan Injil kepada mereka supaya mereka bisa betul-betul percaya kepada Kristus. Masih banyak di luar sana orang Kristen yang mengaku Kristen tetapi tidak pernah ke gereja, tidak pernah beribadah, kemudian tidak pernah ikut dalam persekutuan-persekutuan. Ini adalah tugas kita untuk menjangkau mereka. Seperti tema kita hari ini, yaitu jangan takut untuk memberitakan Injil. Saya rasa kita semua punya rasa takut dalam diri kita. Saya sendiri pun punya rasa takut dalam diri saya. Dan seringkali rasa takut itu menguasai kehidupan setiap manusia, setiap kita semua. Saya dan Bapak Ibu Saudara pasti punya rasa takut. Takut ditolak, takut dibenci, takut diasingkan, dan ketakutan-ketakutan yang lain itu pasti ada dalam diri kita. Rasa ketakutan inilah salah satu kelemahan terbesar manusia. Jika ketakutan ini tidak bisa diatasi, lalu bagaimana cara kita supaya bisa memberitakan Injil, apalagi sampai ke ujung bumi, seperti yang sudah difirmankan oleh Tuhan supaya kita memberitakan Injil sampai ke seluruh bumi. Apa yang harus kita lakukan untuk membuang rasa takut itu? Di sini ada 2. Bagaimana cara kita bisa mengatasi ketakutan untuk memberitakan Injil. Yang pertama yaitu mengatasi ketakutan dengan pertolongan Tuhan. Berdasarkan Paulus, seorang rasul yang seperti kita tahu, kita belajar dari Paulus ini untuk memberitakan Injil. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, Paulus sendiri ia melewati berbagai tantangan untuk memberitakan Injil. Pastinya dia takut, pernah cemas, tapi dia mampu untuk meredamnya dengan meminta pertolongan Tuhan. Nah, jadi kita belajar dari Paulus untuk mengatasi ketakutan itu dengan pertolongan Tuhan. Dengan mengalami pertolongan Tuhan, Paulus sendiri mampu untuk menghadapi hinaan dan juga aniaya. Paulus sendiri berani juga untuk memberitakan Injil karena ia yakin bahwa Tuhan bersamanya. Maka dari itu, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar dari seorang Paulus untuk kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Biarlah apapun yang terjadi ketika kita memberitakan Injil, walau kita dicaci, dihina, dimaki, yang pertama-tama adalah dengan meminta pertolongan dari Tuhan, supaya ketika kita memberitakan Injil tidak berpangku pada diri kita sendiri, tetapi kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Biarlah semuanya dipimpin oleh karena Roh Tuhan. Seperti ayat yang pertama, kita sendiri pun tahu ya, bahwa kala itu Paulus datang di tempat itu, jemaat di Tesalonika mereka mulai memberitakan Injil pada saat itu. Kemudian poin yang kedua yaitu mengatasi ketakutan dengan keberanian. Selain yang tadi mengatasi ketakutan dengan pertolongan Tuhan, Paulus juga mengingatkan kepada kita untuk bisa memberitakan Injil dengan keberanian. Seperti yang sudah kita baca bersama tadi, bahwa Paulus itu tadinya dipenjara karena memberitakan tentang Kristus. Di dalam surat-suratnya ada cerita bagaimana Rasul Paulus ini dipenjara karena memberitakan tentang Kristus. Tapi dengan keberaniannya, ia mampu memberitakan Injil walaupun diancam, walaupun pada akhirnya dipenjara. Oleh karena itu, Paulus sendiri karena sudah mengalami semuanya itu mengingatkan supaya kita itu harus punya keberanian untuk memberitakan Injil. Tidak ada pemberitaan Injil yang aman dan juga mulus ya dalam memberitakan Injil. Sebab setiap pelayanan itu memiliki kesusahannya sendiri, memiliki tantangannya masing-masing. Baik itu memberitakan Injil atau tantangan pelayanan yang lainnya. Kalau kita melihat dari seorang Paulus ini, dia merasakan pernah difitnah, pernah dianiaya, bahkan dihina, bahkan juga dipenjara karena dia memberitakan Injil. Tetapi di dalam
suratnya ini di Tesalonika, ia sendiri mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika dan juga ia membagikan ceritanya tentang pelayanannya, bahwa ia pernah dihina bahkan dipenjara supaya jemaatnya itu yang ada di Tesalonika memiliki pencerahan melalui ceritanya ini dan juga keberanian untuk memberitakan Injil. Saya harap kita semua ketika membaca ini kita mampu untuk terus memberitakan Injil, walau kita takut, tapi kita harus mengatasinya dengan keberanian. Jadi saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya dan juga Bapak Ibu Saudara berharap kita semua harus bisa memberitakan Injil. Walau kita takut, walau kita cemas, bagaimana cara kita untuk bisa mendekati orang, cara untuk kita bisa memberitakan Injil bahkan kepada keluarga kita sendiri. Kita harus mencontoh dari seorang Rasul Paulus dengan menyerahkan semuanya kepada Tuhan, dengan kita mengatasinya dengan keberanian, maka pastilah Tuhan menolong kita untuk kita bisa memberitakan Injil dengan baik. Seperti salam kita bersama ya ketika hari Minggu, sudah sering sekali ini dilakukan, yaitu jika ada salam apa kabar, maka kita saut kabar baik. Kabar baik beritakanlah kabar baik. Maka marilah kita semua untuk memberitakan kabar baik, susah maupun duka, senang ataupun takut dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman ini bisa memberkati dan juga mengingatkan kepada kita semua untuk terus memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk kami bisa membahas tentang firman-Mu ini. Biarlah firman-Mu ini bisa menjadi kehidupan yang baik dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu ini bisa menjadi jalan yang terang bagi kehidupan kami. Kiranya Engkau menolong kami untuk bisa terus memberitakan Injil Bapa. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan juga mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.